surat, kemudian surat itu menjelaskan tentang dasarnya adalah KUHP baru, sedangkan yang kita pakai adalah KUHP lama, ya apakah itu sebuah kesalahan? Yes, kesalahan, tetapi apakah kesalahan itu ya cukup, ya derajat kesalahan itu cukup untuk membatalkan semua tindakan penegakan hukum? Saya jawab tidak. Kenapa? Karena kesalahan itu adalah sebuah kesalahan yang minor. Nah, kesalahan itu juga kemudian direduksi dengan pencantuman pasal transisi di KUHP yang 361. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, soal basis pra-peradilan ini. Nah, ini kan perkara yang dilakukan oleh Polda ini penyidikannya dilakukan sebelum adanya KUHP baru. Nah, pra-peradilan ini dilakukan dengan KUHP yang baru. Artinya, pra-peradilan ini menggunakan pemohon mengatakan ini harusnya menggunakan KUHP yang baru. Tidak, pasal transisi KUHP mengatakan kalau tindakan penyidikan dan penegakan hukumnya memakai KUHP yang lama, maka validasinya, pengecekannya, ya pra-peradilan itu menggunakan KUHP yang lama. Sehingga ketika dia sudah kehilangan basisnya, ya maka argumentasi akhir saya mengatakan pra-peradilan ini ya, menjadi tidak dapat diterima. Sehingga setiap upaya paksa yang dilakukan itu bisa dijustifikasi. Begitu. Seberapa besar dampaknya Bang ketika cacat model itu buat keputusan hakim sendiri? Tidak besar, tidak signifikan ya, tidak signifikan. Karena saya menjelaskan gini, upaya paksa itu threshold utamanya ada di alat bukti yang cukup atau tidak. Alat bukti yang cukup atau tidak didefinisikan ya berdasarkan kuantitas, yaitu angka 2. Itu ada di peraturan Mahkamah Agung, ada juga di KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi selama angka 2 itu dapat dipenuhi dan bukti-bukti dari Polda itu kan sangat banyak, bahkan lebih dari 2 ya, maka substansi dari upaya hukum itu menjadi tidak gugur. Jadi kesalahan tadi pengetikan mestinya Undang-Undang 881 menjadi Undang-Undang 20 2005 dengan pasal transisi itu ya ada bentuk kesalahan, tapi kesalahan itu sangat tidak signifikan untuk membatalkan seluruh upaya paksa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Namun pihak Roy Suryo bilang ketika surat penggeledahan tidak ditunjukkan ke rumah, itu seperti apa Bang? Kalau itu ditunjukkan ya, Pak. Jadi gini, untuk masalah penggeledahan, kita juga lihat di videonya bahwa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya sudah profesional, ya, dengan diketok, kemudian diantar, dibukakan. Jadi yang dianggap seperti teroris atau pakai masker itu tidak benar. Ya, itu fakta di lapangan tidak seperti itu. Jadi penyidik yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sudah sempurna sesuai dengan apa yang diproponkan dalam undang-undang. Juga di sini kami didampingi oleh Aspidom Kajati, juga dari teman-teman kejaksaan mungkin agak menambahkan sedikit tambahan. Baik kawan-kawan, dari sidang pra-peradilan tadi kita sudah saksikan bersama bahwa argumen-argumen dari pemohon sudah beberapa dipatahkan oleh ahli. Kemudian agenda untuk besok kami akan mempersiapkan kesimpulan dari masing-masing pemohon, termohon dan turut termohon. Jadi kita tunggu aja proses berikutnya, nanti kita tunggu keputusan dari hakim. Yakin menang Bang? Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih teman-teman sekalian dari kami. Besok kita hadir lagi untuk kesimpulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.